Ya, gedung ini menjadi saksi sejarah perjuangan Komnas Perempuan yang awalnya namanya adalah Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 15 Oktober 2025, Komnas Perempuan genap 27 tahun. Nah, kita ingin tahu, saya ingin ngobrol dengan perempuan-perempuan hebat yang membersamai dan bahkan terlibat langsung dengan perjuangan Komnas Perempuan. Yuk. Wah, melihat pameran. Ini pameran yang khusus dibuat dalam rangka ulang tahun ke-27 Komnas Perempuan. Jadi ulang tahunnya memang tanggal 15 Oktober. Tadi seperti saya bilang kan, Komnas Perempuan ini lahir, namanya sebenarnya Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ya. Karena ini lahir dari rekomendasi dari aktivis perempuan yang disampaikan kepada Presiden Habibie sesudah mereka menyampaikan laporan tim pencari fakta tentang korban tragedi Mei 98, terutama kekerasan, pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, terutama perempuan. Coba kita lihat ini kan reformasis ya, ini Pak Habibie ya. Jadi ini Profesor Saparina Sadli menyampaikan laporan tim pencari fakta ya perempuan-perempuan kepada Presiden Habibie, dan rekomendasinya salah satunya mendirikan Komnas Perempuan ini kemudian dipenuhi. Nah, saya ketemu sama teman-teman perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan tangguh lintas profesi yang membersamai Komnas Perempuan sejak awal. Ini yang pertama Mbak Ratna Bataramurti, lebih aktifnya di LBH Apik ya? Iya, sekarang Wakil Ketua Komnas Perempuan. Oh, Wakil Ketua Komnas Perempuan. Ya. Helen ini teman satu profesi, dia jurnalis senior di Kompas, yang sebenarnya dia lebih intens mengikuti perjalanan Komnas Perempuan. Ya, ini Mbak Yuni Asri dari Komnas Perempuan, Mbak Catherine juga Komnas Perempuan, enak banget nih dalam satu tempat. Mereka dari background berbeda-beda. Bener. Mbak Yuni tuh lebih senang. Saya dulu pernah jadi badan pekerja di Komnas Perempuan. Oke. Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya, oke. Kerja di UN. Oh, di UN. Kenapa Mbak? Supaya isu buruh migran. Buruh migran ya. Buruh migran, lalu kemudian isu pekerja dan juga isu penghapusan hukuman mati di Indonesia. Wow. Kaget ya? Cadas. Saya dari Kalimantan Barat, ya, seorang peneliti. Isunya lebih ke masyarakat adat, juga terkait iklim dan juga ketahanan pangan. Nah, ketua juga datang bergabung. Iya. Mari. Ibu Ketua. Ibu Ketua Mbak Maria Ulfah Ansor. Jadi saya nggak pusing nih nyari. Ini Ketua Komnas Perempuan sekarang. Wakil Ketua. Kita lagi mau membuat semacam video apa ya, collecting memories, tribute untuk ulang tahun ke-27 Komnas Perempuan. Bu Ketua, Iya. jadi kalau saya minta pendapatnya tentang 27 tahun Komnas Perempuan ini, apa yang ingin disampaikan oleh, jadi Ibu lah ya, Mbak Ketua. Iya. Kalau saya menanggapinya bahwa Komnas Perempuan ini lembaga negara yang disebut dengan Lembaga Nasional Human Rights yang khusus perempuan untuk penguatan penghentian kekerasan terhadap perempuan. Memang DNA-nya itu berbeda dengan LNHAM yang lain. Keunikannya Komnas Perempuan adalah justru lahir dari gerakan masyarakat. Masyarakat ada peristiwa ini, lalu masyarakat yang menyuarakan. Butuh lembaga untuk menjamin bahwa negara hadir pada saat-saat terjadi kekerasan seperti ini. Ketika itu kan belum ada Komnas Perempuan, jadi tuntutannya adalah tuntutan masyarakat sipil. Undang-undangnya belum ada, tapi lembaganya dibentuk oleh Presiden.
Oke. Berbeda dengan lembaga kayak Komnas HAM gitu ya, KPAI, komisi-komisi yang lain kan ini dibentuk setelah undang-undangnya jadi, kemudian dimandatkan di undang-undang baru lembaganya dibentuk gitu. Ini yang saya kira yang membedakan dan ini menjadi ruhnya Komnas Perempuan. Tadi yang saya Jadi bilang semangat gerakannya itu sangat kuat betul, ya. sangat kuat sekali. Karena lahirnya dari DNA-nya DNA gerakan. Iya. Iya, DNA-nya DNA gerakan berbeda dengan yang LNHAM lain. Ya dari undang-undang, kemudian perpres penunjukannya oleh perpres gitu. Ya. Ya memang ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Tetapi saya kira tadi menarik sekali itu yang disampaikan oleh Pak Willy ya, bahwa Komnas Perempuan Pak Willy Aditya ya. Pak Willy, Anggota Willy DPR. Aditya. Jadi dia Dia bilang kemarin ketua Pansus sama Panja Undang-Undang TPKS. TPKS, Ya. betul. Ketua Ya. Panja Undang-Undang Ya. TPKS, sekarang dia menjadi Ketua Komisi 13 Ya. untuk HAM. Jadi saya kira terhubung ya, relate pengalamannya dengan jabatannya sekarang. Nah ini kan memang temanya kita di dalam rangka 27 ini tema diskusi yang dipilih adalah tentang tragedi Mei ya, karena kebetulan kan memang sempat ramai kemarin karena Menteri Kebudayaan Fadlizon kebetulan yang wawancara saya itu. Oh iya. Kebetulan yang wawancara Iya, saya. ini. Sebetulnya saya kan tipenya bukan yang mengejar-ngejar, yang mendesak-desak ya. Saya santai aja. Bagaimana dengan perempuan korban kekerasan Mei 98, tapi Pak Menteri mengatakan bahwa itu rumors, belum bisa dibuktikan dan segala macam. Apakah itu memang agenda utama mengingatkan bagaimana yang justru menjadi alasan melahirkan atau diperjuangkannya lahirnya Komnas Perempuan sehingga tema itu dipilih? Ya, jadi ini yang saya kira ya kami menyayangkan aja gitu ya. Ini keluarnya itu pernyataannya justru dari menteri gitu, Menteri Kebudayaan pula gitu. Padahal kita lahirnya Komnas Perempuan ini membangun peradaban gitu. Dan ini sejarahnya adalah sejarah bergerak untuk membangun peradaban baru Indonesia gitu setelah kerusuhan ini kan, sehingga ya kami berpikir nggak boleh terjadi lagi kerusuhan apalagi perkosaan massal seperti itu. Itu menunjukkan bahwa negara kita belum beradab. Bagaimana ini hadir gitu kan untuk melakukan perubahan dengan peradaban baru seperti yang diamanatkan di Pancasila ayat sila kedua ya. Tapi bagus karena respons dari perempuan-perempuan itu membuat sampai detik ini revisi buku sejarah itu akhirnya belum bisa ini karena tadinya kan targetnya 17 Agustus. Artinya itu membuat masyarakat menjadi concern bahwa sedang terjadi revisi buku sejarah dan jangan sampai buku sejarah itu didominasi oleh his story, bukan her story, tapi juga didominasi oleh hanya hal-hal yang positif saja. Karena sejarah kan harusnya mengungkap kebenaran faktual ya. Betul. Nah itu. Jadi kami bukan menolak penulisan buku sejarahnya ya, tetapi memastikan bagaimana buku sejarah itu tidak menghilangkan fakta-fakta sejarah gitu. Ya. Yang kedua juga kami berharap bahwa di dalam penulisan sejarah itu juga melibatkan semua lapisan masyarakat. Partisipasi publik itu terakomodir gitu. Saya betul kehadirannya menjadi bermakna. Tidak hanya datang ke kampus apa segala macam, tapi sebenarnya tidak ada pendalaman ya. Betul, suara-suara korban itu penting didengar. Karena faktanya masih ada kekerasan terhadap perempuan kan terus terjadi gitu. Nah, fakta-fakta sejarah ini memang pahit. Tapi karena kita sadar betul bahwa ini adalah tidak boleh terulang, ya itu kita suarakan itu bukan untuk meratapi terus-menerus, tetapi membangkitkan semangat untuk supaya berhenti gitu. Pertanyaan terakhir dan ketiga buat Mbak Ketua, ini kan pas nih minggu ini 1 tahun ya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober. Betul. Nah, bagaimana Komnas Perempuan melihat apakah setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo itu
Kerapornya gimana soal yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan isu-isu yang menjadi concern dan wilayah kerja dari Komnas Perempuan? Ya, yang pertama kita lihat textbooknya ya, di RPJMN-nya kami mengapresiasi. Di situ dari 8 astacita ya istilahnya ya. Astacita yang pertama itu adalah tentang penegakan HAM. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kepedulian mengangkat isu HAM, bahkan itu menjadi satu eksplisit disebutkan astacita yang pertama bahkan disebutkan. Jadi moga-moga harapannya astacita 1 itu menjadi landasan, menjadi fondasi yang mewarnai seluruh perspektif pembangunan negeri ini dengan ke-8 astacita yang ada gitu. Oke. Tapi pelaksananya gimana setahun Nah, pertama? mari kita lihat secara bertahap. Iya. Jadi udah ada astacita, udah menunjukkan itikat baik. Betul. Tetapi selama setahun ini apakah astacita yang berkaitan dengan penegakan HAM dan dalam hal ini termasuk agenda penting dari Komnas Perempuan itu dilakukan dengan baik? Nah, ini yang saya kira memang kita penting juga melakukan refleksi bersama ya. Refleksi, mereview gitu apa yang sudah dilakukan, dari langkah-langkahnya sih orientasinya sepertinya ya, kami belum juga mendalami orientasinya pada pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kelihatannya itu yang jadi prioritas ya. Misalnya 3 bulan pertama kan digeber MBG gitu kan, karena ada data tentang stunting. Tentang stunting Indonesia cukup tinggi, termasuk juga kematian ibu, kematian anak, balita itu juga angkanya kita cukup tinggi. Nah, sehingga di ininya sangat mendasar memang tentang gizi ya, masuk pada anak-anak supaya menjadi anak yang tumbuh sehat lah, kira-kira seperti itu. Tangguh di dalam menjadi Indonesia maju ya, di 45 itu. Ya logis, sangat logis dari sisi ini. Nah, tetapi yang terkait dengan penghentian kekerasan, layanan, terutama layanan untuk pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual khususnya, ini yang saya kira butuh sinergi bersama ya, butuh sinergi dan masih butuh penguatan. Yang ketiga terkait layanan ini pada aspek penjangkauan layanan dan pemenuhan hak-hak korban, terutama di daerah kepulauan, daerah terluar, terdepan, terdalam gitu. Ini rasa-rasanya butuh percepatan untuk pengadaan layanan ini, baik dari sisi infrastrukturnya maupun dari sisi literasinya ya kepada masyarakat. Apa sih kekerasan terhadap perempuan, apa sih kekerasan seksual? Karena di dalam data yang Catahu itu, ini daerah-daerah ini nggak terlihat gitu. Sepertinya tidak masuk itu bukan berarti nggak ada kekerasan. Kami meyakini bahwa tidak ada data itu bukan berarti tidak ada kekerasan. Boleh jadi mereka nggak tahu bahwa kekerasan itu apa gitu. Boleh jadi ya, karena literasinya belum terbangun gitu. Termasuk kekerasan verbal, pokoknya yang ada di undang-undang TPKS lah ya. Betul. Jadi kalau perempuan dipukul sama, biasalah itu mah, kami sehari-hari gitu. Kan kita kaget gitu begitu kita sudah mengaku ini kekerasan gitu, ini bisa dilaporkan, tapi mereka enggak kok, kita biasa aja gitu. Nadanya tuh nada penerimaan kayak total dengan datar, ya biasa disimak ada. Jadi ini yang saya kira ini nggak boleh terjadi. Kita sudah punya undang-undang PKDRT misalnya, kita punya undang-undang TPKS, apalagi ini tegas banget undang-undang TPKS ini. Nah itu mereka belum dengar itu, apa itu makin ini lagi kan. Jadi di sisi yang lain lembaga layanannya tidak ada, jadi mereka mau lari kemana kalau jadi korban gitu. Kita berikan pengetahuannya, berikan literasinya, tapi tidak tersedia layanannya kan juga menghambat juga untuk mendapatkan akses keadilan. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Bu Ketua. Oke, mulai dari Mbak Ratna. Mbak Ratna, nah, ini pertanyaan sama nih buat 4 perempuan keren ya.
harapan terhadap 27 tahun Komnas Perempuan. Terus mau harapan kepada Komnasnya, mau kepada siapapun? Ya, mungkin pertama terhadap diri sendiri dulu ya. Ya kami berharap saat ini kami menerima tanggung jawab ya 5 tahun ke depan 2025 sampai 2029 benar-benar bisa melakukan upaya-upaya yang optimal ya, optimalisasi lebih banyak lagi gitu ya. Produk-produk pengetahuan dari Komnas Perempuan yang bisa diakses, dimanfaatkan oleh masyarakat seperti tadi Ibu Ketua bilang supaya terjadi literasi. Dan kami juga bagaimana melakukan advokasi kebijakan ya yang lebih baik lagi, lebih melindungi lagi, lebih mempromosikan lagi hak asasi manusia kaum perempuan. Dan terutama terhadap undang-undang yang sudah diperjuangkan oleh gerakan perempuan. Karena saya bagian dari gerakan sejak 96 ya, mulai dari undang-undang PKDRT kita perjuangkan, undang-undang TPKS ya, bersama-sama dengan Komnas Perempuan. Tentu saja gerakan perempuan ini yang menjadi betul-betul menjadi ini kita ya, mitra kita ya, kita bersama-sama, kita bagian dari gerakan perempuan, dan apa yang sudah kita perjuangkan itu tidak hanya berhasil di atas kertas, tapi harus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh korban ya, hak-haknya bisa terpenuhi dan bisa melakukan reformasi, transformasi nilai-nilai budaya di masyarakat yang tadinya masih mensubordinasi perempuan, masih stereotip ya, masih menjadikan perempuan sebagai objek ya, kekerasan. Itu akar masalah dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender itu saya berharap 5 tahun itu benar-benar kita akan intervensi, kita akan upayakan supaya benar-benar angka kekerasan itu juga bisa berkurang gitu. Karena kalau enggak, memang kita berdayakan korbannya. Korbannya dapat informasi dari Komnas Perempuan, kita kawal, kita buat penyikapan, mereka bisa berani melaporkan. Tapi selama masyarakat, selama kaum laki-lakinya tidak berubah, maka angka kekerasan terus semakin tinggi. Baik. Jadi kita ingin 5 tahun ini ya, teman-teman ya, bisa benar-benar berkontribusi ya kepada Komnas Perempuan supaya layanannya dari Komnas Perempuan ini sesuai dengan mandatnya ya, itu benar-benar bisa efektif melakukan perubahan yang lebih besar lagi di masyarakat di Indonesia. Terima kasih Mbak Ratna, jurnalis ini. Jurnalis tanya jurnalis. Kalau aku sih harapanku ini 27 tahun Komnas Perempuan ini bukan usia yang muda, lebih dari seperempat abad. Milenial. Iya, anak sekarang kan 20 tahun udah mateng. Berarti Komnas Perempuan udah jauh melampaui itu. Nah karena itu kalau saya sebagai jurnalis, saya tuh berharap Komnas Perempuan itu benar-benar makin dikenal di masyarakat. Jadi suara ini tidak hanya, saya sih nggak mau bilang, bisingnya bukan cuma bising di ibu kota Mbak Uni. Bisingnya sampai ke pelosok-pelosok di tempat Kakak Catherine, di Kalimantan sana, di tempat di Sulawesi, di ujung-ujung sana, nah itu di situ. Karena kalau ini hanya berhenti di sini, di Latuharhari sini, itu gaungnya nggak akan terasa. Meski saya sadar, Komnas Perempuan ini orang sudah tahu di semua, makanya ada representasi daerah-daerah ini kan, ada Kak Catherine peneliti dari jauh. Nah tapi apakah kemudian gerakan ini membumi kan? Yang dilihat ini Mbak Uni, Komnas Perempuan itu gerakan perempuannya saja, sehingga kemudian menjadi tadi Mbak Ratna berjarak dengan sebagian masyarakat, apalagi maskulin. Nah itu kan urusan perempuan. Kami nggak diperjuangkan. Nah saya sih berharap suara Komnas Perempuan ini menjadi suara kesetaraan bersama. Jadi melihat semua secara adil. Nah laki-laki itu harus terlibat. Nah kalau saya, Komnas Perempuan tuh harus lebih banyak melibatkan laki-laki masyarakatnya itu. Sepanjang Komnas Perempuan tuh masih mereka lihat perempuan di kepala mereka masih perempuan tuh Mbak, itu laki-laki akan terus memusuhi. Bahkan sampai sekarang ini kan masih lihat itu kan feminis itu dianggap sesuatu yang negatif. Padahal kan menyuarakan feminis itu menyuarakan kesetaraan yang adil terhadap semua manusia loh. Nah itu kan yang disuarakan Komnas Perempuan, termasuk tadi menghentikan penyangkalan. Nah problemnya Mbak Uni kan ya kita tahu Komnas Perempuan ini dananya berapa. Makin hari makin menyusut. Tadi salah satu tantangan apa?
dananya Mbak mau bergerak bagaimana? Kalau saya sih negara itu harus hadir betul-betul membersamai perjuangan Komnas Perempuan itu harus diwujudkan dengan Politik anggaran. Politik anggaran, Mbak. Bagaimana mungkin komisi-komisi negara yang lain, komisi lembaga HAM, lembaga HAM yang lain, mereka punya kemandirian. Komnas Perempuan nggak mandiri banget. Saya sebagai jurnalis tuh sedih banget tuh, Mbak. Mbak Uni lihat ini ruangannya sekecil ini. Belum ruang gerak mereka tidak bisa kita paksa, sementara ekspektasi masyarakat terhadap lembaga ini sangat besar. Makin besar terutama sesudah undang-undang TPKS itu kan, karena kesadaran itu juga muncul itu, ya. Makanya itu menurut saya itu saya suka sekali Mbak, nyalakan terus api gerakan perempuan. Nah, gerakan perempuan ini berarti gerakan bersama. Jangan hanya dilihat di ruangan ini, tapi menyalah di semua sampai ke pelosok-pelosok, Mbak. Aku ingin bantu itu menyalahkan. Iya, Mbak Uni. Nah, itu kan ini termasuk jurnalis yang perannya penting. Mbak Yuni. Gimana Mbak? Iya, kalau harapan saya di 27 tahun Komnas Perempuan, tadi seperti Kak Sonia sampaikan kan ini usianya udah lebih dari 1/4 abad ya. Jadi sudah dewasa lah ya. Jadi pertama kita berhadapan sama ekspektasi publik untuk kerja-kerja Komnas Perempuan yang tinggi, tapi pada saat yang sama dukungan kelembagaannya itu sangat kurang. Jadi harapannya ke depan mudah-mudahan dukungan untuk kelembagaan Komnas Perempuan itu makin kuat, baik dalam soal penganggaran, dalam soal sumber daya manusia, dalam soal infrastruktur gitu, sehingga kita bisa lebih memaksimalkan mandat-mandat yang kita miliki, layanan-layanan yang harus kita berikan kepada publik. Dan pada akhirnya tadi ya saya kira kita sejalan juga Kak Sonia bahwa Komnas Perempuan memang sudah semestinya hadir di wilayah-wilayah yang jauh ya dari Jakarta, di wilayah-wilayah kepulauan, di pulau-pulau itu, di wilayah-wilayah 3T itu, atau sekurang-kurangnya Komnas Perempuan bisa mendorong bahwa layanan untuk perempuan korban itu bisa hadir di situ, terutama di daerah-daerah itu gitu, sehingga nggak lagi monopoli di ibu kota, nggak lagi kerja-kerja kita berorientasi pada pendekatan yang kontinental ya. Padahal negara kita negara kepulauan ya, banyak pulau-pulau, tapi justru di wilayah-wilayah kepulauan itu masih banyak yang sama sekali belum bisa tersentuh oleh layanan, utamanya untuk perempuan korban kekerasan. Oke, mantap. Mbak Catherine nih yang terakhir, maaf ya Mbak, ini suara dari Kalimantan, gimana nah? Iya, jadi saya berpikir ya tentang harapan ini, kami bisa lebih banyak merangkul kawan-kawan tadi untuk menyalakan terus api gerakan perempuan, baik yang pemerintah nih, eksekutifnya, legislatifnya, maupun yudikatifnya. Juga tentu saja kawan-kawan media, akademisi, dan juga pelaku usaha. Nah, ini untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan, ini bisa bersama-sama. Memang kami menjadi garda terdepan saat ini, kita memanggul mandat utama untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Jadi salah satu yang ingin saya sampaikan juga kepada pemerintah kita, terutama kepada legislatif, saat ini kan kita sedang berjuang bersama-sama untuk isu masyarakat adat. Ayo benar-benar fokus untuk ngegolkan RUU masyarakat adat menjadi undang-undang. Ini sangat penting. Juga hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjasama untuk kekerasan berbasis gender online ini yang semakin hari semakin parah ya, spektrum macam-macam bentuk kekerasan di ranah digital ini makin hari makin berkembang dengan begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk berbuat kejahatan. Nah, ini bagaimana Komnas Perempuan juga bersama Komdiji dan kawan-kawan juga CSO yang luar biasa selama ini menolong para korban, ini terus-menerus
memperhatikan hal ini hingga nanti bisa ada kebijakan yang mengatur dan bisa mengurangi, ya, meminimalisir korban-korban kekerasan di ranah digital. Tentu saja secara umum kekerasan perempuan di Indonesia. Demikian, terima kasih. Makasih loh. Jadi di sini ya. Jadi kita temanya nih 27 tahun Komnas Perempuan yang perlu kita lakukan bersama-sama, tidak hanya oleh perempuan se-Indonesia tapi semuanya ya. Itu adalah terus-menerus menyalakan api gerakan perempuan. Selamat ulang tahun ke-27 Komnas Perempuan. Rasanya masyarakat itu nggak peduli sama proses bahwa sedang terjadi proses revisi buku sejarah, tetapi karena teman-teman perempuan langsung merespons keberatan terhadap statement dari Menteri Fadlizon yang dia waktu malam itu begitu kami selesai wawancara, kita masih ngobrol. Dan dia masih ngobrol sama bos saya lah. Jadi karena dia ngasih bukunya pas segala macam. Artinya tidak ada keberatan dia sedikit pun terhadap wawancara itu, terhadap pertanyaan saya. Dia menjawab secara sadar, tidak menyesal, ya. Bahwa besoknya terjadi respons yang keras dari perempuan-perempuan yang aktivis perempuan. Itu kalau kita lihat dia kayaknya juga nggak ngerasa gimana ya, nggak merasa menyesal juga sampai kemudian rame, dan saya rasa ada teguran juga dari Presiden. Terutama untuk kawan-kawan muda yang hadir baik secara langsung di sini dan secara online gitu. Ini ada 4 tadi kalau kita bilang sudah disampaikan berulang-ulang juga oleh narasumber yang lain. Tentu saja ada laporan TGPF yang kemarin pada pasca wawancara Mbak Uni dengan Menteri Kebudayaan mungkin jadi salah satu laporan yang paling banyak dicari dan paling banyak di-download ya. Dari beberapa penulis sudah diwanti-wanti oleh Fadlizon tidak menulis Mei 98. Nah, dari proses itu kami membentuk yang namanya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia yang disingkat sebagai AKSI dengan ketuanya Pak Marjuki Darusman, saya sekretarisnya. Kami melakukan audiensi ke Komisi 10 DPR dan kami sampaikan tentang penulisan sejarah resmi yang itu sebetulnya bukan hak pemerintah dan bagaimana penghapusan beberapa tragedi-tragedi sejarah, terutama pelanggaran HAM berat masa lalu, itu kami sampaikan semua dan kami meminta untuk dihentikan penulisan sejarah nasional. Jadi debatnya cukup panjang, kemudian 2 hari kemudian Komisi 10 memanggil Kementerian Kebudayaan untuk diminta pertanggungjawaban. Dan mereka tidak bisa menjawab dan kemudian mereka mencabut kata resmi.